warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar di kelas 3 tema 6 energi dan perubahannya, subtema 4 penghematan energi, pembelajaran 1 bersama Bu Febri. Simak baik-baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, menjawab pertanyaan sesuai isi teks. Yang kedua, mengenal teknik sambung dalam karya seni. Dan yang ketiga, menentukan ruas bangun datar. Ayo kita mulai. Anak-anak, mari kita membaca wacana berikut ini yang berjudul menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi lebih murah. Setelah kalian membaca wacana tersebut, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1, sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Tadi apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi? Ini ya. Yang pertama, Dayu dan keluarga menanam pohon agar udara menjadi sejuk. Yang kedua, pada pagi hari, semua jendela dibuka sehingga rumah Dayu menjadi terang. Dan yang ketiga, tidak menggunakan pendingin ruangan. Seperti itu, anak-anak. Sekarang, pertanyaan nomor 2. Sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Manfaatnya apa saja sih ketika kita menghemat energi itu? Yang pertama, ketersediaan energi akan terjaga. Yang kedua, biaya listrik menjadi murah. Sekarang, pertanyaan nomor 3. Mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi karena pohon membuat udara menjadi sejuk, sehingga tidak membutuhkan pendingin ruangan. Jadi bisa lebih hemat energi listrik ya. Nah, kemudian apa saja sih yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik? Nah, kalian diskusikan dengan orang terdekat kalian, kemudian tulislah dalam bukumu. Sekarang, Edo dan Benny akan membuat kincir angin. Alat dan bahan yang disiapkan adalah sebagai berikut. Siapkan kertas lipat warna-warni atau kertas origami. Kemudian yang kedua ada lem, sedotan plastik tebal, gunting, karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil,
kemudian ada paku payung berwarna, dan ada penggaris. Nah itu ya alat dan bahannya. Kemudian cara membuat kincir angin. Baliklah kertas lipat origami. Buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut. Beri tanda titik pada jarak 6 cm. Kemudian guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik, kurang lebih 6 cm. 3. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. 4. Tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Nah, sekarang kincir angin buatan Benny dan Edo telah selesai. Kincir angin milik Benny lebih besar dari milik Edo karena kertas yang digunakan Benny lebih besar, sedangkan kertas yang digunakan Edo lebih kecil. Keduanya menggunakan kertas yang berbeda ukurannya. Nah, sekarang perhatikan ukuran kertas milik Benny dan Edo. Kertas Benny lebih besar daripada kertas Edo, sehingga kertas Benny dan kertas Edo memiliki keliling dan luas yang berbeda. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung luas dari bangun datar. Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada gambar bangun datar. Kemudian kita cari luas bangun datar tersebut. Nah, cara yang pertama dapat kita hitung persegi satuan yang menyusun bangun datar. Jadi luasnya dapat kita hitung dengan menghitung persegi satuan yang menyusun bangun datar. Nah, di sini kita hitung ya, ada berapa banyak sih persegi satuan yang terdapat dalam bangun datar tersebut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Banyak persegi satuan yang menyusun bangun datar adalah 20 satuan. Jadi, luas bangun datar adalah 20 satuan. Kemudian, cara yang kedua, kita dapat menghitung luas bangun datar dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita hitung jumlah persegi satuan di sisi panjang dan lebar. Di sini, ini sisi panjangnya, kita hitung ada berapa satuan. Ternyata ada 4 satuan, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita hitung banyaknya persegi satuan di sisi lebarnya. Ini sisi lebarnya. Kita hitung ya, ada berapa persegi satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlah persegi satuan di sisi panjang ada 4 satuan. Sedangkan jumlah persegi satuan di sisi lebar ada 5 satuan. Kemudian kita kalikan jumlah persegi satuan di sisi panjang dan lebar. Sehingga luas sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi luas bangun datar adalah 20 satuan. Sama ya cara satu dengan cara dua hasilnya. Nah, sekarang ini Bu Febri beri contoh soal. Hitung, perkirakan luas gambar berikut menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, di sini ada bangun datar, kita cari luasnya ada berapa persegi satuan. Yuk, kita gunakan cara yang pertama dulu. Kita hitung persegi satuan yang menyusun gambar tersebut. Nah, ini ya, udah ada nih. Yuk kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi luas bangun datar adalah 30 persegi satuan. Nah, sekarang kita gunakan cara yang kedua. Kita hitung dulu. Nah, hitung berapa persegi satuan pada sisi panjang. Ini ya, sisi panjang ya. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 satuan pada sisi panjang. Kemudian kita hitung ada berapa persegi satuan pada sisi lebar. Kita hitung ya. Ini sisi lebarnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ada 5 satuan pada sisi lebar. Nah, ini jumlah persegi satuan di sisi panjang ada 6 satuan, sedangkan jumlah persegi satuan di sisi lebar ada 5 satuan. Nah, sekarang kita kalikan jumlah persegi satuan di sisi panjang dan sisi lebar. Luas sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30 persegi satuan. Jadi luas bangun datar adalah 30 persegi satuan. Mudah bukan anak-anak? Coba kalian latihan di rumah. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.